Kasus poligami yang berujung pada akhirnya ke ranah hukum. Aku mau tanya dulu ke Bang Ilal deh, sebagai praktisi hukum juga. Bang, lihat kasus ini seperti apa sih Bang? Ini rumah tangga poligami yang pada akhirnya berujung saling lapor-melapor. Itu yang pertama buat Bang Ilal. Nanti buat Kak Emma sebagai posisi istri sah nih, seperti apa melihat hal ini? Oke, Bang Ilal. Memang kalau sekarang ini kan ada undang-undang baru ya, yang sudah disahkan oleh Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman, bahwa memang ada undang perkawinan yang baru yang jelas untuk mengikat adanya tidak sembarangan orang untuk nikah siri. Ya, memang nikah siri itu tidak dilarang dalam agama, diperbolehkan, tapi secara undang-undang ini diperketat. Ya, aturan itu dibuat sedemikian mungkin untuk supaya tidak sembarangan asal nikah siri. Jadi gini, seseorang yang akan melakukan nikah siri itu harus ada izin dari istri sah. Jadi kalau seandainya nikah siri dilakukan, memang siri itu kan diam-diam. Memang artinya itu diam-diam siri itu. Tapi kalau dilakukan itu diam-diam dan secara agama itu memang sah. Tapi itu kalau tanpa izin dari istri sah, jadi jatuhnya nggak sah, jadi perkara haram. Nah, oleh karena itu undang-undang baru ini bagi saya ini itu cukup bagus ya. Artinya bukan hanya poligami aja, poliandri juga seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda laki-laki ingin melakukan nikah siri dan melakukan perkawinan dengan lebih dari satu, maka itu dianggap dalam perkara itu ya, kalau dia tidak ada izin dari istri, ya dianggap itu perkara tidak sah secara hukum. Nah, oleh karena itu kita mengingatkan bahwa pernikahan siri ini memang sudah banyak terjadi tanpa ada izin dari istri. Ya, tiba-tiba sudah sudah lama baru ketahuan ini dia punya istri siri satu, bukan hanya satu, mungkin ada 2, 3, ya. Tapi istri saya nggak tahu kan. Nah, itu dia makanya saya bilang itu dalam secara hukum, prosedur hukum diatur dalam undang-undang itu dianggap tidak sah. Bolehkah istri pertama pada akhirnya diperkenankan istri pertama untuk melaporkan hal ini, Bang? Iya, kalau seandainya dianggap itu dianggap sudah melakukan pernikahan siri, ya itu karena undang-undang itu diatur ya otomatis isi sah berhak untuk melakukan pelaporan pidana kepada si suami itu. Karena itu diatur situ semuanya. Karena dalam undang-undang yang terbaru ini tahun 2006, undang-undang 1 ya, dulu tahun 2003 direvisi jadi tahun 2006. Nah, oleh karena itu maka nanti itu si istri itu wajib untuk melaporkan kepada si suami yang melakukan perzinahan atau melakukan pernikahan siri. Karena dianggap itu zina. Karena kalau tidak ada dianggap tidak sah oleh si istri siri, tidak dapat izin dari istri sah, dianggap itu pernikahan siri. Ya, tidak sah. Posisinya sebagai istri sah ini melihat kasus ini yang udah satu Indonesia Raya heboh pada ini gimana? Kalau menurut pendapat saya, sesuai dengan undang-undang yang baru 2026, undang-undang perkawinan, ya poligami dalam Islam memang tidak dilarang, boleh-boleh aja, tapi ada adab, maksudnya ada adab perkawinan. Jadi kalau laki mau poligami, dia harus izin dulu dengan istri pertama. Ini ada keluarga loh, yang keluarga yang ini gitu loh. Dia kan membuat keluarga baru. Nah, jadi harus izin dulu, harus adab kepada keluarga yang lama. Ya, kedua, tujuannya sebenarnya untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak. Kan undang-undang yang baru kan keluar kalau misalnya pernikahan siri itu istri pertama nggak tahu, itu kan ada undang-undangnya, pidana. Istri pertama berhak melaporkan mereka. Jadi itu dianggap perzinahan. Itu nggak sah. Gitu loh. Berarti emang nggak setuju ya sama poligami ya? Kalau poligami diam-diam tidak setuju, tapi kalau poligami yang dalam Islam kan kita boleh berpoligami. Dalam Islam laki-laki boleh berpoligami ya sampai maksimum 4. Tapi poligami yang ada adabnya menurut Islam. Jadi harus tahu ini istri pertamanya, harus tahu adabnya gitu. Kalau misalnya istri pertama nggak tahu, itu tidak sah. Dan istri pertama berhak melaporkan kepada yang berwajib.
Jadi Bu Emma tidak setuju kalau saya poligami seperti itu. Izin boleh ya? Oh, belum tentu ya? Nah, Belum tentu. Jadi kalau izin juga belum tentu, karena kita punya keluarga nih, ada adab. Ya kita ada keluarga. Kan tujuannya yang di sini aja masih, maaf ya, yang di keluarga yang ini aja masih pas-pasan. Terus mau diapain nih keluarga yang di sini kalau menikah lagi? Ini kan sebenarnya tujuannya Undang-Undang Perkawinan Baru itu untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak gitu loh. Nggak bisa laki-laki seenaknya mau menikah lagi diam-diam. Terus si keluarga yang lama diapain nih gitu loh. Kan itu maksudnya ada adab gitu. Kalau mau punya keluarga baru laki-laki boleh aja. Tapi keluarganya lama tuh gimana dong tanggung jawabnya sebagai laki-laki? Tapi dari sisi agama ya, dari sisi agama itu sebetulnya kalau seorang istri mengizinkan suaminya untuk berpoligami, itu jaminannya surga itu. Oh, surga Bang. Tapi bukan saya maksudnya. Bukan saya nih. Ini artinya bukan saya nih, bukan teman dan siapa lah gitu, saya nggak tahu ya. Orang lain nih Bang yang Surga dari surga itu kan teorinya laki-laki yang ngomong. Kalau perempuan kan belum tentu, ya kan? Nah, belum tentu mana ada seorang istri rela suaminya menikah lagi gitu. Mungkin seikhlas-ikhlasnya dia juga dia mungkin ada rasa di sini, ya kan nggak enak, rasa nggak enak gitu. Yang tadi kan ini kita udah satu keluarga, udah adem ayem ya, nyaman-nyaman. Tiba-tiba si laki ini bikin keluarga baru. Nah, keluarga yang lama mau diapain nih? Coba, ini aja belum beres, ya kan? Maksudnya nafkahnya aja belum full gitu loh. Udah mau nikah lagi. Nah itu tuh yang nggak boleh tuh di sini, ninggalin keluarga yang lama. Terus yang keluarga lama udah telantarin gitu loh. Kalau misalnya ada anak kan kasih anak-anak. Oh yang nikah ya? Kalau nikah dengan istri siri tapi kaya raya tuh gimana? Ntar dulu, namanya istri siri ya, namanya laki ini ya. Kalau dia mau mempunyai istri siri, pasti dia punya motivasi, punya tujuan. Kalau nggak seks atau Harta. harta. Kalau nggak seks harta. Begitu juga yang istri yang di second atau third gitu ya. Jadi udah punya tujuan. Kalau nggak harta atau apa? Nggak mungkin beda dengan perjuangan pengorbanan istri pertama. Nah, emang kalau Satu. Kalau alasannya ingin nikah lagi karena istri pertama itu tidak Melayani. menghargai, menghormati, melayani, maka dia melakukan itu gimana? Kenapa seorang istri tidak melayani atau tidak menghargai? Ada satu. Kalau suami tidak memberikan nafkah dalam Islam ya, itu seorang istri tidak berhak melayani suami. Tuh, ini dalam Islam nih ada hadisnya. Kalau laki-laki tidak memberikan nafkah kepada istri, seorang istri tidak berhak melayani suami. Tuh, mungkin kalau ada kasus yang seperti itu, ya dia tetap mempertahankan rumah tangga, tapi si perempuan tidak berhak melayani suaminya karena suami tidak memberikan nafkah. Jadi kalau tapi tetap bertahan karena anak, ya kan? Kayak konslet. Bu Emma, berarti kalau misalkan Bu Emma di posisi Mawa nih, berantem ini suami Bu Emma nikah diem-diem nih, nikah siri. Bu Emma sikapnya seperti apa kalau Mawa ini kan menggugat cerai nih, kalau Bu Emma seperti apa? Santai aja. Oh santai. Santai aja. Ini maaf nih ya. Ya udah sana makan tuh laki gue. Makan tuh laki gue, ya kan? Ya kan bisa lihat kenyataannya. Dia lebih nyaman tinggal sama siapa? Kalau saya di sini kan nggak nuntut macam-macam karena saya maaf ya. Semua udah dapat dari Allah, nggak nuntut macam-macam. Kan kalau di sana seorang yang di sana itu pasti dia mau harta, yang di sini mau seks, ya kan? Yang sana mau harta, yang di sini nggak bisa memberi seks, nggak lama paling cuma 1 kali 2 kali. Nah, tadi ditendang, balik lagi deh ke rumah gue, betul-betul tendang lagi, ya kan? Maksudnya, Seperti itu. Maksudnya sini apa nih tadi? Menunjukkan sini apa maksudnya? Bu Emma berarti begini, Bu Emma kan paham juga ya sedikit tentang agama ya, Iya. atau bahkan banyak lah. Bagaimana dengan posisi istri pertama itu dalam merespon suami yang ingin meminta maaf, benar-benar ingin memperbaiki hubungan, ingin serius lagi, mempertahankan rumah tangga, ingin poligami juga. Tapi dia susah banget itu untuk memaafkan suaminya. Padahal suaminya udah ada niat baik, itu gimana tuh? Nah, kalau seorang istri kalau udah luka memang susah memaafkan. Tapi kalau lakinya harus tetap berjuang, harus gigih gitu kan. Kadang tuh perempuan bisa luluh. Ya karena dia udah hidup lama berdampingan dan awalnya kan rumah tangga itu kan ada pondasi.
awalnya kan pondasinya ada cinta, ya kan? Tapi kalau udah hidup udah lama, ya lama-lama jadi kayak saudara, kakak adik. Nah itu dia, kuncinya di situ. Jadi kalau pondasinya agamanya kuat, ya kan, pasti seorang istri bisa memaafkan. Kayak apa sih Mbak Emma, kayak apa Pak Ilham, ya kan? Gitu loh. Seorang istri kalau pondasi agamanya kuat, ya dia bisa memaafkan. Kalau Mbak Emma pribadi bisa memaafkan, tapi jangan ngulangin lagi. Kalau ada 1, 2, 3, ya kan? 1 kali ku maafkan, 2 kali ini, 3 kali, ada kan lagunya kan? Tuh. Jadi semua ada batas kesabarannya. Tapi kalau misalnya kita dalam Islam ya, Allah tidak menyukai perceraian, ya kan? Jadi kalau misalnya dalam rumah tangga itu, makanya seorang laki atau perempuan, seorang suami atau seorang istri harus bisa menerima kekurangan, jangan kelebihannya aja. Pasti kan di dalam antara dua pasangan itu ada yang kurang, ada lebihnya. Yang ini kekurangannya ini kelebihannya kita, dan kita harus bisa menerima kekurangan kalau kita mau langgeng. Itu kuncinya. Dan kedua, emang fondasi agama harus kuat. Fondasi agama. Nah itu yang bisa mempertahankan rumah tangga itu ya tauhid ya. Kalau misalnya seorang istri bisa ngajak suaminya, atau seorang suami bisa ngajak istrinya istiqomah, atau kayak misalnya ya kita jalan-jalannya umroh gitu kan, ada rezeki jalan-jalannya haji, udah gitu dibawa-bawa gitu kan, dibawa-bawa terus dibawa-bawa dalam bentuk ibadah gitu loh. Nanti juga yang laki tadinya kucing garong, ya kan, dia udah sadar sendiri. Mau tahu nggak begini? Kan kalau dalam Islam, ini nggak usah digituin ya, nggak usah di. Kan Islam sebenarnya bersentuhan dengan bukan mahramnya itu haram. Kuncinya. Pak Ila sekarang kan nggak bersentuhan dengan wanita, jadi gini-gini aja. Karena itu Islam yang sesungguhnya itu haram. Soalnya kayak Mbak Emma udah begini, pasti selalu jaga wudhu dong, nggak mau dong bersentuhan jaga wudhu. Maaf ya, saya jaga wudhu. Tapi yang sebenarnya bersentuhan dengan yang bukan mahramnya itu hukumnya haram. Tapi kan kalau di gini-gini kan pasti saya jaga wudhu. Emang benar aku jaga wudhu. Jadi kan nggak jadi jaga wudhu terus aja gitu. Oke. Bu Emma tadi kan Bu Emma sempat gimana? Misalkan disuruh memberikan saran untuk Mawar, perlukah dia menerima kembali permintaan maaf walaupun di satu sisi suaminya ini ingin memiliki yang satunya juga gitu. Ingin poligami. Perlu nggak diberi kesempatan lagi nih istri pertama nih? Kalau saya di posisi Mawar, ya kan? Ya saya memberikan maaf kepada suami. Saya di posisi Mawar, saya memberikan maaf kepada suami, tapi ada tapinya, ya kan? Kamu harus berubah, dan ya kamu ya kalau udah kita maafin ya harus kembali ke sini. Kalau saya tuh gini, kalau prinsip saya tuh gini, kalau udah kita maafin ya harus kembali. Kalau mau dimaafin, kalau nggak mau dimaafin ya udah sana gitu. Tapi maunya poligami gimana? Boleh poligami. Boleh nggak? Ya kalau dalam Islam memang boleh poligami, tapi kan tadi kembali lagi ada adabnya. Kalau dia mau menikah ya harus sepengetahuan istri pertama kan, istri pertama setuju apa nggak setuju. Kalau istri pertama setuju, ya itu jatuhnya sah. Kalau nggak setuju nggak sah. Terus pesannya apa buat yang mau jadi istri siri nih? Dia berarti harus izin dulu dong nemuin istri pertama. Iya, ini Inara. Ya, untuk yang Inara, sebaiknya minta izin dulu kepada istri pertama, karena ada dalam membentuk keluarga yang baru itu, keluarga yang lama harus dipikirkan, dan ada adab dalam perkawinan itu. Nggak bisa diam-diam aja begitu. Kamu untuk membangun keluarga yang baru, lihat dong, ini si laki kan punya keluarga yang lama, jadi kita harus adab. Nah, seandainya istri pertama tidak setuju, ya itu udah resikonya. Jangan mengorbankan keluarga sebelumnya. Iya, buat laki-laki juga jangan meninggalkan keluarga yang ini. Itu nanti meninggalkan keluarga yang ini belum tentu dia juga bisa hidup lama seperti yang ini, ya kan? Kalau yang lama itu kan istri pertama itu aset, ya kan? Yang bisa dia jadi jaya. Kebanyakan kan laki-laki di istri pertama tuh udah sukses jaya. Nah udah sukses pengen menikah lagi, berpoligami. Nah, tapi jangan istri pertama keluarga yang lama itu jangan dilupakan. Nah, kalau menikah lagi izin. Nah, untuk para second wife juga sebaiknya ya datang ajak calonnya izin kepada istri pertama. Tapi dia harus menerima resikonya dulu. Kalau istri pertama nggak setuju, ya udah itu terima resikonya. Tapi semua ini ya, saya melihat kasusnya Inara sama Mawar. Pasti ada sebab dan akibat. Kenapa melakukan hal seperti itu seorang suami?
melakukan pernikahan siri tanpa izin dari istri, pasti ada sebab dan akibat yang kita nggak tahu. Makanya Mawa kan melaporkan dengan memakai undang-undang baru pasal 402 dan 403 itu kan dengan ancaman hukuman penjara pidana kan 6 tahun. Jadi ada rasa dendam juga mungkin ya dari Mawa, apa sakit hati juga dari Mawa melihat suaminya seperti itu. Karena gini, kalau nggak ada sebab nggak mungkin ya Mawa itu bisa melakukan apa tuh laporan. Pasti ada sebab dan akibat. Kita nggak tahu apakah ada KDRT, apakah ada ya namanya seorang suami pasti dia punya salah ya pasti ya gitu kan. Kalau yang nggak punya salah pasti malaikat kan gitu. Tapi namanya seorang istri kalau dia tahu lakinya udah menikah lagi kan diam-diam pasti itu ada rasa. Ya, dia ada rasa. Dan apalagi kalau sampai tahu udah terekspos pasti sakit. Bohong kalau dia nggak sakit. Berarti syarat berpoligami itu harus adil. Iya. Tapi emang laki-laki bisa adil. Tapi gini ya. Hanya Rasulullah yang bisa adil. Tapi gini, kalau misalnya dibilang adil ya, kalau dibilang adil, kan pernah ada satu Kiai Kondang, ya kan? Kiai Kondang yang bisa sebut namanya. Itu kan sudah direstui oleh istri pertama, oleh istri sah, yang sudah melakukan adil, tapi sisanya malah nggak kuat. Karena nggak adil. Nah, pasti ada sesuatu kan? Karena nggak adil. Kita manusia nggak akan bisa adil laki-laki. Cuma satu misalnya Rasulullah. Beda. Kalian kan laki-laki bukan Rasulullah. Nah Rasulullah punya, kenapa dia berpoligami lebih dari 4? Karena dia punya tujuan dalam berpoligami itu dia di daerah ini menyebarkan dakwah agama Islam supaya semua masuk Islam di kampung sini, dia menikahi kampung sini. Dan Rasulullah juga menikahi janda yang umur 90 tahun. Nah coba laki-laki sekarang mau kan nikahin janda yang umur yang udah lansia? Nggak mau. Maunya yang muda-muda. Setuju kan poligami itu pertanyaannya. Intinya saya sebagai kaum Hawa, ya dalam Islam memang boleh berpoligami sampai 4. Tapi ada tapinya. Ada syaratnya. Ada syaratnya, ada adabnya. Nggak boleh. Ada adabnya. Di sini aja belum, maksudnya di sini aja belum beres, udah mau punya keluarga baru. Nah, itu yang membuat perempuan-perempuan pada sakit hati dan dendam. Mungkin itu kali. Sini aja lu belum beres, sini aja lu belum ada nafkah yang full gitu kan, yang sesuai keinginan keluarga istri yang ini. Tiba-tiba udah mau punya istri lagi, gitu. Jadi, itu dia. Jadi 99% saya yakin nih semua istri nggak ada yang setuju. Iya. Termasuk gue Mbak. Termasuk ya, tapi Karena dalam Islam, memang saya nggak, pendapat saya dalam Islam laki-laki boleh berpoligami, tapi ada tapinya, harus adil dan harus ada adabnya, izin istri pertama. Tapi laki-laki sekarang mana ada yang mau izin? Kenapa saya bilang begitu? Kenapa gue emang nggak setuju? Karena laki-laki itu punya akal 9, satu perasaan. Kalau perempuan 9 perasaan, satu akal. Jadi perasaan itu, kalau kita punya salah sedikit aja di BAP itu sudah 2 hari 3 hari. Oke, semoga pernikahannya Bang Ilham sama Bu Emma. Amin. Amin. Amin.